kami memang bersalah, tapi dia bukan siapa-siapa, dia bukan pihak berwenang. Kepada pihak kepolisian harus diusut tuntas dalam kasus kami sebagai korban penganiayaan. Ini videonya sudah kami dipukuli, baru ditunjukkannya di sini, Pak. Ya, sebentar ya, kami dipukuli duluan baru diseret ke dalam mobil. Sampai di mobil kami diikat, terus dilakban, terus kami dibawa di bawah menuju kantor polisi, dan di dalam mobil kami dipukul, dilakban, tangan kami diikat. Ring beserta 3 saudaranya menangkap Blendyto Opu Sungguh di hotel di kota Medan, Sumatera Utara. Menurut pihak keluarga, penangkapan ini atas perintah penyidik kepolisian Polsek Pancur Batu karena sebelumnya Sembiring telah melapor ke polisi atas pembobolan toko miliknya oleh karyawannya sendiri, Blendyto Opu Sungguh. Namun pasca penangkapan ini, korban pencurian justru ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan terhadap sang pembobol toko. Oleh karyawannya sendiri dengan membawa semua isi toko. Jadi setelah mengetahui itu, Persadaran Putra Sembiring melaporkannya ke Polsek Pancur Batu, Pak. Penyidik menyuruh kami untuk menangkap si pelaku tersebut. Setelah ditangkap, amankan aja, katanya begitu sama penyidiknya tadi, Bapak Sinto Sembiring selaku penyidik. Keluarga kami jadi tersangka kurang. Rekayasa hukum. Di mana keadilan? Sleman juga udah ada di Medan. Di mana keadilan? Iya, Sleman juga udah pindah ke Medan. Pak Kapolres di mana? Sama Medan ini. Jumpai kami Pak Kapolres. Apa salah kami? Mau gini dah. Pak Kapolres, apa salah kami, Pak? Adekku apa? Dari video tersebut kita bisa dapati ada 4 hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, kasus pencurian pasal 476 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu kita anggap selesai karena tidak ada yang keberatan soal itu dan para pelaku sudah mengakui lewat video. Yang kedua, yang viral ini masalah kok korban pencurian malah dijadikan tersangka, kan itu. Nah, ini saya sampaikan bahwa yang diproses polisi bukan Anda sebagai korban pencurian HP, tapi yang proses adalah tindakan main hakim sendiri yang melanggar hukum pidana. Karena tindakan main hakim sendiri itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun juga, kecuali Anda melakukan pembelaan diri yang dilindungi oleh pasal 49 KUHP. Kalau pelaku melakukan penyerangan atau yang sifatnya membahayakan diri korban, dia membela diri, menganiaya atau bahkan sampai harus membuat pelaku meninggal dunia, pertimbangannya adalah dia dilindungi oleh pasal 49 sebagai pembela diri. Tapi kasusnya beda. Ini kasusnya kan jelas bahwa PP Sembiring ini dan beberapa keluarganya itu sudah mengetahui lokasi si pelaku pencurian ini, nginap di mana, hotel mana. Artinya kan udah ada rencana. Mereka mengetahui, mereka datang, dan dari video itu juga disebutkan atas perintah, ya, katakanlah perintah dari penyidik untuk menangkap dan mengamankan. Nah, yang jadi masalah adalah mungkin pertama mispersepsi kata-kata mengamankan ini, seakan-akan mengamankan adalah suatu kalimat kata yang memberikan wewenang hukum terhadap PP Sembiring dan keluarganya untuk melakukan tindak pidana main hakim sendiri. Ini nggak bisa. Yang dihukumnya gitu. Jadi satu rangkaian peristiwa pencurian HP
tapi 2 kasus, satu kasus pencurian pasal 476, yang satu lagi kasus penganiayaan, gitu. Nah, kenapa nggak bisa dibilang sebagai kasus pembelaan diri seperti kasusnya Pak Hoki di Sleman Janti, sebagaimana disebutkan pihak keluarganya pada video terakhir? Karena beda kasusnya. Kalau Pak Hoki kan spontanitas, melihat di sini dijamret, dia kejar, kemudian dengan terjadinya kejar-kejaran dan terjadilah kecelakaan ya. Saya nggak sebut detail banget, dan jadi tersangka kan akhirnya dibebaskan kan. Bahkan pihak Kapolres Sleman pun dicopot dari jabatan karena memang tidak adil kan gitu. Pakar-pakar hukum, semua anggota DPR pun mengatakan bahwa serat pikir ya, kerangka pikir yang keliru, kerangka pikir hukum yang keliru. Tapi dalam kasusnya PP Sembiring, ini tidak ada hubungannya sama kasusnya Hoki di Sleman, penjamretan Sleman. Ini kan secara sadar mengetahui, menangkap, melakukan, terus menganiaya. Bahkan dari pengakuan pelaku pencuri ini, G dan T ini, mereka dianiaya, disetrum, dipukulin kan gitu. Yang keberatan kan pihak ibunya mereka, yang akhirnya mengadukan ini sebagai kasus penganiayaan. Ya memang benar bahwa siapapun orangnya, pelaku tindak pidana juga dia punya hak hukum yang sama. Dia juga dilindungi hak asasinya oleh hukum. Jadi tidak semata-mata kita sebagai korban terus menangkap mereka tanpa perlawanan terus main hakim sendiri, nggak bisa gitu. Benar ya benar, salah ya salah. Dalam hal ini tindakan Polsek Tanjung Batu, Deli Serdang, atau yang saat ini diproses di Polres katanya, itu dibenarkan karena memang tepat, kerangka pikir hukumnya tepat. Kan pelaku pencurian juga udah diproses kan itu. Nah sekarang pelaku penganiayaan dia juga diproses. Nggak bisa serta-merta karena kita korban pencurian terus kita pukulin orang, main hakim sendiri, sementara kita punya pilihan untuk menyerahkan pelaku dengan aman, dengan damai, tanpa melakukan tindak pidana. Tapi itu tidak dilakukan karena mungkin lost control, emosi yang berlebihan dengan ketidaktahuan soal hukum. Kita nggak boleh bela orang yang main hakim sendiri. Kok ini terjadi, terus masyarakat luas mendukung tindakan PP Sembiring dan orang-orang lain dengan main hakim sendiri, maka akan timbul nanti hukum rimba. Ketika hukum rimba muncul mengalahkan hukum formal yang ada di Indonesia, maka akan chaos. Negara chaos, malah chaos. Bayangkan kalau terjadi hukum rimba, maka itu nggak boleh. Menurut ceritanya harus proses, benar yang benar, salah yang salah. Dalam hal ini tidak menyalahkan pihak polisi yang memproses PP Sembiring, dan mungkin karena kemarahan pihak keluarga PP Sembiring ini karena ketidakpahaman soal hukum. Saya maklum itu orang-orang yang tidak paham hukum pun akan berpendapat yang sama. Buktinya besok itu ada pro dan kontra kan gitu. Tapi kalau pihak keluarga bisa memahami itu, ya harusnya nggak sampai seperti itu. Jangan sampai kita menteriak-teriakkan sesuatu yang kita tidak paham, membenarkan dan meloloskan orang melakukan tindak pidana. Nah bayangkan saja jika seandainya PP Sembiring akibat tekanan publik, tekanan keluarganya, polisi membebaskan, maka akan terjadi nanti PP Sembiring kedua, ketiga yang mungkin bakal mengakibatkan pelaku tewas tanpa perlawanan. Hukum rimba berlaku. Ketika hukum rimba berlaku, maka chaos negara ini. Nggak bisa. Harus tetap ditindak. Kan nanti ada pertimbangan dari hakim untuk meringankan banyak hal yang meringankan PP Sembiring kan itu. Jadi ayolah masyarakat Indonesia khususnya Medan sadar hukum lah. Jangan sekali-kali ketika ada tindak pidana yang
pelakunya ditangkap dan tidak melakukan perlawanan, kita main hakim sendiri. Tapi kalau pelaku melakukan perlawanan dan itu membahayakan, berpotensi membahayakan jiwa kita, kita aniaya bahkan sampai meninggal dunia pun pelaku kejahatan tersebut, Anda masih bisa dibela. Ada pasal 49 KUHP yang membenarkan tindakan Anda seperti yang dilakukan Hogi kan itu. Tapi kalau tidak ada perlawanan, terus tangkap main hakim sendiri, pukulin, untung masih mereka hanya luka-luka. Tapi kalau mereka meninggal dunia gimana? Terus apakah serta-merta PP 9 bisa dilepaskan, dibenarkan? Ya nggak bisa. Salah, benar yang benar. Jadi bedakan dulu kasusnya ini. Persepsi kita dibangun. Pelaku nanti yang melakukan pencurian sudah diproses dan tidak ada keberatan situ. Nggak ada yang memproses dan membenarkan mereka. Justru mereka sendiri itu sudah mengakui. Dan kasus kedua ini proporsinya penganiayaan. Walaupun PP 9 sebagai korban pemilik toko HP yang dicuri oleh bekas karyanya. Apakah serta-merta terus dibiarkan dibebas? Nggak bisa. Terus ada juga satu lagi yang agak sedikit menarik saya, tapi tidak di videonya karena terlalu panjang. Nanti ada linknya. Dalam proses itu ada cuan di situ yang diakui pihak keluarga diberikan kepada pihak penyidik. Nah, saya minta kepada Kapolda Sumut untuk proses propam main di sini. Jangan biarkan seperti ini penyidik main-main duit terus. Kok dari dulu Medan gak berubah-ubah? Pak Kapolri juga perlu nih reformasi lagi, kurang tegas sih. Kok dari dulu Indonesia ini polisi ini udah rahasia umum lah. Gak pernah lepas dari duit, ada duit selesai perkara. Itu kalau selesai. Pak Tanu dibayar gak selesai itu gak bebas itu PP 9. Gimana ini? Mohon ditindak lanjut ini. Anda sebagai Kapolri benahi sampai ke bawah. Biar perlu pecah ini semua polisi yang nggak benar. Biar benar nih Indonesia ini. Kalau aparat udah nggak benar, ya masyarakat nggak benar. Bapak sebagai Kapolri, Bapak sebagai Kapolda, tirulah. Berikan contoh yang benar. Kasihan tuh polisi-polisi yang baik, jujur dan benar. Ikut berdampak, jadi nggak percaya orang lain. Banyak kok saya lihat polisi yang baik, jujur. Jadi konten kreator tolong ya orang, dan kita salut gitu. Jangan lagi masalah menilai polisi ini juga jadi masalah yang nggak bisa dipercaya sampai diberikan satu istilah ladusing itu loh. Tolonglah ini dibenahi, khususnya di Sumatera Utara, karena jujur saja semua lini di baik pemerintahan, baik kepolisian di Sumatera itu udah nggak lepas dari duit. Memang dari dulu saya lahir di Medan, besar di Medan. Maka Sumut itu singkatannya apa? Ayolah benahi semuanya. Dan karena kasus ini menjadikan cikal bakal untuk reformasi anti suap, anti korupsi di Sumut. Rubah itu Sumut supaya tidak jadi singkatan semua urusan memakai uang tunai lagi. Begitu. Salam damai, peace. Salam hormat.